Huruf-huruf adalah pintu, dan basmalah adalah gerbang yang membawa roh menuju pemiliknya. Apabila pada bagian pertama kita menyelami makna struktur daripada basmalah dari sisi batin huruf, maka pada bagian ini mari kita masuk lebih mendalam lagi bagaimana ilmu ini diamalkan oleh para waliullah dan apa yang akan terjadi ketika roh seseorang telah benar-benar tenggelam di dalam rahasia basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sang sejati. Bismillah bukan hanya dimaknai sebagai pembuka amalan-amalan, tapi sebagai tali ruhani yang akan menghubungkan seorang insan dengan asalnya. Orang yang telah mengamalkan basmalah secara batin dengan memahami struktur huruf demi huruf, lalu menyatu di dalam zikirnya, akan terserap ke dalam dimensi batin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Basmalah itu perisai sekaligus pintu. Ia menampakkan sesuatu hanya kepada roh yang telah bersih dari sekedar nama. Huruf ba adalah lembah kehinaan. Orang yang memahami ba tidak akan pernah sombong walaupun dunia tunduk kepadanya. Huruf sin adalah rahasia zat. Ia tidak akan terbuka kecuali kepada hati yang telah mati dari dirinya. Sedangkan huruf mim adalah penafian ego. Bila kamu melihat aku di dalam zikirmu, maka huruf mim tidak akan menjelma di dalam hatimu. Inilah samudra makna basmalah, dari huruf ke huruf, dari makna ke hakikat, kemudian dari lafaz ke sir. Goresan sebuah titik adalah rahasia langit yang disembunyikan di bumi. Makanya ketika seseorang memulai dengan menyebut bismillah, sejatinya ia telah menyingkap lapisan-lapisan langit yang terlipat dalam susunan huruf. Basmalah bukan sekedar doa pembuka. Ia adalah peta ruhani, kunci dimensi, dan mantra semesta. Huruf demi hurufnya bukan kumpulan simbol mati, melainkan jasad dari makna yang hidup. Huruf ba adalah permulaan dari segala awal, namun ia tidak mengklaim dirinya sebagai permulaan. Ia tunduk, ia merendah, maka diletakkan titik di bawahnya sebagai isyarat. Aku adalah gerbang keheningan. Titik itu adalah simbol sirullah, rahasia Tuhan yang paling tersembunyi. Ia bukan huruf dan ia juga bukan lafaz. Ia tidak terbaca, tetapi tanpanya tidak akan ada huruf, tidak ada makna, tidak ada kalam. Dalam jalan suluk, titik di bawah ba adalah qalbun salim, hati yang tenang. Sebab titik itu dalam dunia batin melambangkan zat yang tak terdefinisikan, tetapi darinya seluruh makhluk ada. Seorang arif menyebutnya sebagai nur awal yang dipinjamkan untuk mengenal diri. Huruf sin adalah rahasia gerak. Ia melengkung seperti air, ia mengalir seperti roh. Dalam lafaz bismillah, sin mengandung 3 gelombang, 3 bukit batin, syariat, tarekat, dan hakikat. Ketiganya bertemu di satu puncak, makrifatullah. Makanya mereka yang berenang di dalam lautan sin akan lenyap di dalam diam.
Karena ketika rahasia telah tersingkap, lidahnya tak lagi mampu berbicara. Huruf Mim adalah lambang dari Majma'ul Bahrain, tempat bertemunya dua samudra. Mim adalah titik temu antara ruh manusia dan keilahian. Dua lautan tidak bersatu, tapi saling mengetahui. Lafaz Ismi adalah jasad, Mim adalah rohnya, dan Mim pula adalah awal dari kata Muhammad, kekasih Allah. Makanya siapa yang berjalan dalam nama Allah sejatinya tengah menapaki jejak sang kekasihnya. Setiap Mim terdapat lengkungan menuju pusat. Lengkungan itu adalah isyarat dari daerah lingkaran ruhani yang terus berputar tak pernah usai. Lafaz Allah ini bukan sekedar nama. Ia adalah nama dari segala nama, karena ia adalah puncak dari semua makna. Bila ba adalah gerbangnya, sin adalah arusnya, dan mim adalah tubuhnya, maka Allah adalah samudra tanpa tepi. Para arif menyebutnya sebagai Al-Muhit, yang mengelilingi segala sesuatu. Huruf-huruf dalam kalimat Allah terdiri daripada alif, tegak, mutlak, tanpa lekukan, tanda dari wujudnya. Lam pertama, lengkungan turunan dari cahaya. Lam kedua, pengulangan pencerminannya. Dan ha, nafas kehadirannya. Jika kamu tarik semuanya ke dalam kolbu, maka lahirlah pemahaman bahwa Allah bukanlah sekedar nama untuk dipanggil. Jadi barang siapa yang menyebut Bi, maka ia telah mengayuh perahunya di atas permukaan nur. Dan barang siapa menyebut Ismi, maka ruhnya telah berlayar menuju kodamnya. Dan siapa yang menyebut Allah, maka tidak ada lagi dirinya kecuali Dia. Dan makna tersembunyinya, mengapa basmalah menjadi kunci kewalian. Dalam banyak pengajaran rohani disebutkan bahwa karomah seorang wali bukanlah karena amalnya, tetapi karena ia fana dalam basmalah. Fana di sini bukanlah sekedar hafalan ataupun bacaan, tetapi menjadi titik dalam huruf ba, hilang dalam kehinaan, menjadi aliran dalam sin, larut dalam rahasia, menjadi kelangkungan dalam mim, lenyap dalam pertemuan, dan menjadi hening dalam lafaz Allah, sirna dalam keberadaannya. Saudaraku, sang sejati, siapa yang menyebut basmalah dengan hati yang bening, itu berarti ia telah menapaki jalan kembali menuju asal mula dirinya. Sir, zauq, wijdan, kesadaran mendalam. Yang dalam kedalaman itulah lahirlah seorang hamba yang tidak dikenal oleh dunia, tapi dikenali oleh Tuhannya. Tanda orang yang dikuasai basmalah, seseorang yang telah masuk ke dalam batin basmalah, hidupnya berubah. Tanda-tandanya bukan sekedar karomah fisik, melainkan kelembutan batinnya, kesadaran ilahiyah, dan ketenangan yang tidak bisa dibeli dunia. Saat huruf ha dari Ar-Rahman telah membungkus rohmu, maka semua makhluk akan menunduk kepadamu, tapi kamu hanya menunduk kepadanya. Tanda-tandanya, pekanya hati terhadap bisikan langit. Kamu bisa merasakan kehadiran Allah dalam segala sesuatu. Kesederhanaan yang memukau. Semakin tinggi makamnya, semakin sederhana tutur dan penampilannya.
tidak haus akan pengakuan. Bahkan jika disebut gila sekalipun, ia tetap diam, sebab hatinya sibuk bersama Allah. Jika berdoa, alam bergerak, tapi ia tidak pernah memamerkannya, bahkan tidak menyadarinya. Dan inilah kekuatannya mengalir dari huruf-huruf basmalah. Huruf Ra dalam Ar-Rahman adalah matahari ruhani. Jika ia terbuka kepada dirimu, maka kalimatmu menembus jiwa orang lain. Huruf H adalah lautan rahmat. Jika ia menetap di dalam qalbumu, maka kamu akan menjadi pelabuhan bagi luka-luka manusia. Huruf Mim terakhir adalah pemusnahan segala bentuk. Kamu tidak lagi melihat ciptaan, melainkan hanya cahayanya. Untuk itu, jangan berhenti pada huruf-hurufnya, lalui mereka. Lalu tenggelamlah di dalam cahaya yang tidak bisa dibaca ataupun ditulis. Basmalah adalah jalan makrifat, bukan jimat. Ia pembuka pintu, tapi bukan tempat tinggal. Makanya, barang siapa berhenti hanya pada makna zahir, ia akan terperangkap dalam kebesaran lafaz, tapi lupa pada kehadiran yang dilafazkan. Ilmu basmalah adalah jalan sunyi yang hanya bisa ditempuh oleh roh yang rindu, bukan oleh akal yang ingin tahu. Barang siapa yang hidupnya telah diliputi dengan basmalah, maka seluruh nafasnya menjadi zikir, dan bila ajal menjemputnya, maka ia tidak berkata mati, melainkan pulang. Dan pada saat itulah basmalah bukan lagi sekedar lafaz, melainkan rohmu sendiri yang menyebut nama Tuhanmu yang tanpa huruf dan suara. Demikianlah, mudah-mudahan video ini bermanfaat dunia dan akhirat. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.